Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan judulnya mengikuti jejak orang-orang saleh. Nah, di sini pada ayat terakhir itu bukan berarti kita tidak meminta arah. Nah, jalan yang lurus itu sudah jelas melalui wahyu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Mengapa kita mengulang doa ihdinas siratal mustaqim di setiap rakaat? Karena keteguhan hati manusia mudah goyah. Jadi kemarin kita membahas bahwasannya kita sering meminta hidayah. Hidayah apa yang kita minta? Hidayah taufik. Sedangkan Allah sudah memberikan hidayah irsyad melalui Quran dan hadis. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kita minta dalam setiap salat adalah hidayah taufik supaya tetap diteguhkan hati kita dalam keimanan. Kemudian di sini kita meminta kepada Allah kemarin terkait meminta kekuatan yakni hidayah taufik. Nah sekarang yaitu meminta peta atau informasi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita meminta hidayah kepada Allah, hidayah taufik. Hidayah yang seperti apa? Jalan yang seperti apa? Yaitu yang dilalui oleh orang-orang yang kau beri nikmat. Nah, di sini. Jadi kita meminta peta informasi kepada Allah, yakni jalan yang di mana Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang tersebut. Supaya apa? Karena nanti ada yang di mana jalan dia mengikuti kitab-kitab samawi. Tahu kitab-kitab samawi? Kitab-kitab yang diturunkan langsung dari Allah. Ada apa aja? Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Nah, jadi ada juga orang yang ikut kitab samawi, tapi semakin ke sini, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka termasuk orang yang dimurkai oleh Allah, dan ada juga yang termasuk orang yang sesat. Siapa itu? Nanti kita bahas di sini. Oke. Nah, di sini Allah tidak membiarkan kita menerka-nerka bentuk jalan lurus. Dia memberikan satu teladan nyata dan dua rambu peringatan sekaligus dalam satu tarikan nafas. Nah, di sini maksudnya Allah memberikan kita ada beberapa peta. Allah memberikan kita ada 3 role model. Model yang kita ingin ikuti. Apakah dia dimurkai, maghdub, atau an'amta 'alaihim, diberi nikmat, atau dhalin, sesat. Jadi pada ayat sebelumnya kita minta hidayah kepada Allah. Hidayahnya supaya apa? Ada soalnya orang-orang yang pintarnya luar biasa, diberikan keistimewaan, diberikan rezeki bertambah segala macam, tapi ternyata dia sesat dan dimurkai oleh Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi itu apa? Maghdub, dimurkai. Sedangkan orang-orang Nasrani ini apa? Dhalin, sesat. Nah, maka pada ayat ini kita meminta kepada Allah yakni tentang an'amta 'alaihim. Siapa ini an'amta 'alaihim? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang dimana ini tafsir Quran bil Quran. Jadi menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain dalam surat yang lain. Nah, di surat apa ini? An-Nisa. Apa? An'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nah, jadi tafsir ayat ini itu siapa sih orang-orang yang diberi nikmat? Itu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Jadi kita meminta supaya kita diberikan hidayah, diberikan jalan seperti yang Allah berikan nikmat kepada beberapa golongan yang telah mendahului kita, orang-orang yang saleh. Kenapa? Nah, di sini. Di sini anatomi kehancuran 2 jurang penyimpangan. Nah, dalam tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutb, jalan lurus selalu diapit oleh 2 bahaya ekstrim. Jadi kalau misalnya kita lurus itu ada beberapa jalan yang dimana kita itu berpotensi untuk menyimpang kalau misalnya tidak dikuatkan dengan keimanan. Kalau misalnya di sini ada gambaran. Nah, di sini
Kalau misalnya kita taat, maka kita mendapatkan siratal mustaqim. Nah, kalau misalnya lurus ke sana, itu menyimpang. Ini gambarannya. Nah, di sini ada yang orang tahu, kayak misalnya Nabi Muhammad akan turun menjadi nabi akhir zaman. Udah tertulis di kitab mereka, tapi mereka mengingkari. Nah, ini mereka tahu itu maghdub, mereka dimurkai. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini dengan apa yang Allah turunkan. Bahkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu artinya? Jadi ada beberapa golongan yang dimana diturunkan kepada mereka sebuah kitab. Mereka mengetahui isi kitab itu, lebih paham, lebih pintar, seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Antum tahu kalau misalnya seorang ibu itu firasatnya kuat banget, ya kan, terhadap anaknya. Ketika anaknya melanggar, atau ketika anaknya sedang bersedih, atau ketika anaknya nggak ada uang, ibu itu paling ngerasa. Nah, di sini maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah di spill di dalam kitab mereka bahwasanya nanti akan ada di akhir zaman Nabi Muhammad. Untuk mengimani, mereka tuh nggak mau. Karena apa? Di sisi lain ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, tapi keturunan apa? Ismail. Jadi mereka nggak ridho, nggak suka. Akhirnya mereka menyimpang, menentang. Mereka tahu, tapi mereka tidak mengamalkan. Akhirnya apa? Maghdub. Kemarin kita tahu ada hidayatul irsyad, bahwasanya yang halal mana, yang haram mana. Kita tahu nggak? Tahu. Tapi kalau misalnya kita milihnya ke sana, ke atas sana, berarti apa? Nyimpang. Entah kita maghdub, kalau misalnya kita tahu, berarti kita maghdub. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, akhirnya asal ikut-ikutan aja, apa masuknya? Dolim. Jadi di sini gambarannya, kalau misalnya antum sudah tahu bahwasanya yang mana yang halal, yang mana yang haram, kemudian tetap antum melakukan penyimpangan, berarti antum ini masuk ke golongan ini. Tapi kalau misalnya antum nggak tahu itu tuh halal atau haram, tapi antum tetap milih menyimpang, ini dolim. Nah, kalau misalnya antum tidak tahu atau tahu, tapi antum yakin bahwasanya oh ini mah arahnya lebih kepada ketaatan kepada Allah dan Nabi Muhammad, akhirnya apa? Siratal mustaqim. Jelas mana? Nah, di sini. Nah, pada ayat ini Allah tuh nggak ngasih kita nasihat, bukan ngasih kita nasihat terkait jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang sabar, jadilah orang-orang yang bisa diberi nikmat, nggak gitu. Tapi yang Allah kasih itu role model. Ya, contohnya misalnya gini, antum hari ini harus jadi orang jujur. Kira-kira membekas nggak? Membekas, tapi maksudnya nggak bisa dipraktekkan. Emang gimana sih orang jujur tuh? Indikator orang jujur tuh seperti apa? Buktinya ada yang jujur tetap aja nggak adil diberikan ininya apa segala macam. Iya kan? Nah, tapi Allah memberikan sebuah gambaran. Kata Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikanlah jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa aja? Tadi para nabi, para syuhada, para solihin, para aulia. Nah, di situ apa? Itu yang membuat kita jadi kalau misalnya tingkat kejujuran seseorang, tingkat seseorang itu diberi nikmat itu seperti para nabi. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan seperti itu? Ya jangan bermaksiat, taat, tunduk, patuh, ikutin Quran, sunnah, kemudian ijma para sahabat, kemudian qiyas. Tahu qiyas? Qiyas itu jadi di dalam ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, ada 3 pengambilan hukum. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Kalau misalnya kita tidak menemukan dalam Al-Quran suatu hukum, contoh misalnya ganja haram atau halal, di Quran ada enggak? Enggak ada. Di hadis ada enggak? Enggak ada. Di ijma sahabat ada enggak?
Nggak ada zaman dulu belum ada. Akhirnya apa? Ada kias. Nah, kias ini gimana caranya? Nah, kias tuh membandingkan. Contoh misalnya ganja memabukkan atau enggak, homer memabukkan atau enggak. Oh, jadi keduanya sama-sama memiliki ilah, memiliki sebab memabukkan. Akhirnya dari sebab itu ganja itu diharamkan karena ada sebab kesamaan yang dapat memabukkan. Nah, itu kias. Nah, jadi ada 4 dalam mazhab Syafi'i. Nah, di sini berdasarkan prinsip psikologi social learning, manusia jauh lebih mudah berubah melalui teladan konkret dibandingkan instruksi abstrak. Inilah mengapa doa merujuk pada sosok manusia bukan konsep. Ya. Kayak misalnya antum nanti setelah keluar, yang antum membekas itu bukan diri antum. Anak dulu kayak gini, enggak. Tapi antum kebayang, oh dulu Ustaz Charlie kayak gini, dulu Ustaz Asep kayak gini, dulu Ustaz Faiz kayak gini. Akhirnya antum bisa nerapin. Nah itu role model. Jadi yang bikin antum, anu nanti mau ngajar ke santri kayak gini ya, supaya santri-santri kayak gini. Nah itu. Jadi kita meminta kepada Allah itu bukan konsepnya, tetapi merujuk pada sosok manusia supaya kita lebih gampang untuk mengikutinya. Makanya apa kata Allah? Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tahu? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada orang mukmin. Id ba'atsa fihim, yang dimana diutus kepada mereka rasulan min anfusihim. Sebuah utusan dari Allah yang dimana dari bangsa mereka sendiri. Apa bangsa mereka? Manusia. Kalau misalnya Rasulnya yang Allah kirim, Nabi Muhammad nih bentuknya malaikat, kira-kira bisa nggak kita ngikutin? Enggak, pasti kita hujah. Wah itu nabinya malaikat kok, kita kan manusia susah, ya kan? Nah, kalau misalnya dari bangsa jin, nggak bisa kita alasan lagi. Bangsa jin kok goib, gimana kita mau ngikutin? Nah, makanya Allah mengutus Nabi itu dalam bentuk manusia supaya kita mudah untuk mengikutinya. Jadi nggak ada alasan ikutilah Nabi, itu mah Nabi, nggak bisa. Kan Nabi manusia, makanya dikirim seperti manusia supaya menjadi gambaran kita, role model kita. Setidaknya kalau misalnya nggak bisa banget, nggak ditinggalin semuanya. Ya, mala yudraku kulluhu la tutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semuanya, la tutraku kulluhu. Jangan ditinggalkan semuanya. Kerjain aja. Contoh misalnya Nabi gak meninggalkan sholat sunnah, udah kita sholat sunnah aja. Meskipun yang sunnah-sunnah lain belum kita laksanakan. Allah a'lam. Sini baru presisi perjalanan dimulai dari presisi lisan. Nah, tadi tadabbur sedikit, kemudian kita masuk ke makharijul huruf. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang huruf ghain, ta, zal dan dha. Ada 4 huruf penutup di surat Al-Fatihah. Di sini ketika kita mengucapkan huruf zal, jangan terlalu ke atas lidahnya nanti menjadi huruf dal, atau ke bawah nanti jadi huruf za. Ya. Kemudian menaklukkan huruf dha. Nah, huruf dha ini ada beberapa mengatakan huruf tersulit. Kalau misalnya tepi lidah kita ini dua-duanya bisa menempel pada gigi geraham atas, maka lakukan. Tapi kalau misalnya enggak, cukup satunya aja, entah sisi kiri atau sisi kanan. Wadadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Nah, kalau misalnya keduanya nggak bisa, pilih antara aisar atau yumna. Memilih yang kiri atau yang kanan. Gitu. Paham? Nah, karakteristik utama itu adalah istitolah. Nah, istitolah memanjangkan makhraj. Ya. Jadi manjangnya tuh dari makhrajnya dia itu sampai ke makhraj lam, sebelum makhraj lam. Walad. Jadi bukan walad itu satu sifat khusus di huruf do. Kayak sifat lam dan ro khususnya apa? Inhiraf. Kalau misalnya sin zai sama sin zai sama so apa? Sofir. Nah, ini satu sifat huruf di
huruf dot yang khusus yakni istitalah. Nah, di sini itu mutamatsilain pembahasan yang sudah kita bahas. Allazina, lamnya ini harus melebur. Jadi nggak dibaca al apa? Nggak al tapi langsung masuk kepada ditasydidkan. Jadi lam pertama sukun, kemudian ketemu lam berharokat. Nah, digabungkan jadi lam berharokat tasydid. Nah, di sini huruf to. To, kita udah bahas belum huruf to? Belum. Yang udah bahas apa? Dari makhraj ini. Dal dan ta. Nah, baru di sini waqta wa dal wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Nah, kemudian ada jahar, syiddah, isti'la, itbaq, ismat, qalqalah. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 1470 kali. Makhrajnya dia sama ta dan dal, bedanya lidah bagian belakang terangkat karena huruf isti'la tebal. Kemudian huruf zal, nah di sini ujung lidah keluar sedikit di antara kedua gigi. Wadh-dha'u wadh-zalu wasa lil 'ulya min tarafayhima. Nah, jadi dha, huruf dha, zal dan huruf za itu posisinya di atas min tarafayhima. Jadi menjadi pertengahan di antara kedua gigi atas dan bawah. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4934 kali. Sifatnya ada jahar, rakhawa, istifal, infita, ismat. La yujad hunaka dalil. Ini pengulangan. Kemudian huruf ghain, ujung tenggorokan bagian bawah luar. Nah, jadi kemarin kita belum ada dua huruf lagi yang belum di sini. Ada satu huruf lagi. Huruf apa? Kha. Nah, di sini ujung tenggorokan. Jadi kemarin ujung tenggorokan kha ghain, di tengah tenggorokan ada ha ain, di bawah ada hamzah sama ha. Dalilnya adnahu ghainun kha'uha. Adna itu bawah, tapi ujung dari tenggorokan tuh kayak diputar. Pangkalnya sebelah sini, tengahnya sebelah sini, ujungnya di atas. Kan biasanya kalau kita tahu ujung itu di bawah, ya kan? Nah, ini ujung di sini. Yang tenggorokan. Kemudian sebanyak 2218 kali di dalam Al-Quran. Nah, dia termasuk huruf isti'la juga, jadi diangkat. Ghain, kha juga. Khusadog, tin, qid, hasar. Nah, di sini huruf ba. Huruf ba ini dia terangkat pasti karena dia isti'la. Kemudian tepi lidah dan kanan dan kirinya, kalau bisa dua-duanya, itu langsung ke gigi geraham atas. Nah, ini ujung lidah. Itu nanti kita membacanya walau, kalau anak lebih condong kepada kiri, aisar. Kalau anak ada yang yumna, ada yang dua-duanya. Nah, yang dua-duanya anak sulit. Mungkin antum ada yang bisa, itu lebih bagus dua-duanya. Wadadu min hafatihi idwaliya lalrasa min aisara aw yumnaha. Huruf dad dalam Al-Quran disebut sebanyak 1617 kali. Nah, sifatnya jahar, rakhawa, isti'la, itbaq, ismat, dan di sini badanistatil. Ini ada nun wiqayah ya. Kalau misalnya ada tanwin, ini tanwin bukan tasdid. Kalau misalnya ada tanwin, kemudian di sini ketemu dengan huruf yang sukun, maka daf'an lil tiqa'is sakinaini. Apa artinya? Menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Nah, jadi kan kemarin pengertian tanwin dalam jurumiyah apa? Dijelasin enggak? Tanwin itu nunun sakinatun. Apa artinya nunun sakinah? Seperti nun sukun. Talhaqu akhiral ismi, yang dimana terdapat pada akhir isim. Talhaqu akhiral ismi lafdun la khattan, secara lafad aja. Secara lafad ada nunnya. Do dan ada enggak? Ada nunnya. Tapi ketika ditulis ada enggak?
Enggak ada. Nah, kemudian di sini ini tanwinnya pertama dibuang untuk memberikan harokat kepada nun wikoyah do dan istatil. Kayak misalnya qul huwallahu ahadun Allahus somad. Kalau digabung gimana? Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ya, baik. Nanti prakteknya kita pelatihannya setelah ini. Nah, di sini di ayat yang sebelumnya iyyaka na'budu, kenapa menggunakan kami bukan aku? Nah, jadi karena kita meminta supaya menjadi orang-orang yang soleh. Al-Fatihah sangat konsisten. Kata kami pada ayat kelima tersambung dengan permohonan jalan orang-orang soleh pada ayat ketujuh. Jalan lurus ini bukanlah petunjuk yang sepi untuk ditempuh sendirian. Kita tidak hanya memohon jalan yang benar, kita secara aktif memohon teman seperjalanan yang benar. Nah, di sini menjembatani kesenjangan niat. Kalau kemarin ada hidayatul irsyad, kemudian di sini hidayatul taufik, di sini tindakan. Nah, kalau sekarang tahu jalan yang benar, itu kita barengi dengan niat. Kemudian kalau misalnya ada bi'ah, tahu bi'ah? Lingkungan yang mendukung kita untuk bisa melakukan hal itu, maka kita mampu berjalan di atasnya. Bayangkan kayak misalnya antum di Badlan, niatnya pengen belajar bahasa Arab, lingkungannya mendukung nggak? Mendukung. Akhirnya apa? Antum bisa. Tapi di sini niatnya udah ada, tapi lingkungannya nggak mendukung. Kira-kira bisa atau enggak? Bisa, tapi sedikit kemungkinannya. Ya. Nah, tahu jalan yang benar tidak otomatis membuat kita mampu menapakinya, ya kan? Antum pasti rasa nggak enakan kalau misalnya yang lain pada tidur, tiba-tiba antum pengen murojaah sendirian, merasa salah. Mungkin ada yang merasa bodo amat. Nah, ada juga yang kayak gitu. Nah, di sini. Jadi kita tahu jalan yang benar, kayak misalnya anak tuh hafalannya kurang kuat apa segala macam, udahlah anak murojaah, tapi ternyata lingkungannya nggak kayak gitu, akhirnya balik lagi tidur lagi. Nah, di sini apakah pertemanan Anda saat ini mendukung atau justru diam-diam menjauhkan Anda dari doa yang Anda ucapkan belasan kali sehari? Tapi insya Allah di sini semoga Allah berikan kemudahan, keistiqomahan untuk menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir di sini nanti untuk berakhir. Wallahu a'lam bishawab.